Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, tim pemerintah, rekan oposisi, dan audiens sekalian. Di sini perkenalkan saya Rial Syawati berdiri sebagai pembicara pertama dari tim oposisi untuk menolak mosi dalam perdebatan kali ini, yakni sebagai pemerintah Indonesia, Dewan ini akan memprioritaskan beasiswa berbasis prestasi seperti beasiswa unggulan, LPDP, dan lain-lain dibandingkan dengan beasiswa tidak mampu seperti bidik misi dan sebagainya. Sebagai pihak oposisi, kami percaya bahwa kebijakan ini tidak hanya keliru secara prinsip, tapi juga berpotensi memperlebar jurang ketidakadilan sosial dalam pendidikan di Indonesia. Dan argumen akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, kami dari tim oposisi. Sebelum masuk ke argumen utama, izinkan saya untuk memberikan framing dalam debat ini, Dewan Juri yang terhormat. Pertama, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh rakyat, sebagaimana tertuang dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Ini artinya prioritas kebijakan harus berpihak pada akses yang setara, bukan sekedar penghargaan pada pencapaian. Yang kedua, kita perlu sadar bahwa tidak semua orang memulai dari garis start yang sama. Anak dari keluarga yang kaya mungkin punya akses gizi yang baik, guru private, bimbingan belajar, bahkan fasilitas teknologi. Sementara anak dari keluarga buruh atau petani, jangankan ikut bimbel, seringkali harus membantu orang tuanya bekerja. Jika kita hanya mengutamakan prestasi, maka sebenarnya hanya menghargai privilege, bukan talenta semata. Dengan dasar itu, posisi oposisi sangat jelas bahwa kami menolak kebijakan ini karena prioritas utama beasiswa seharusnya tetap diberikan kepada mereka yang membutuhkan secara finansial juga. Kemudian, saya yakin juga tim dari pemerintah akan mengatakan bahwa beasiswa prestasi akan, yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, menciptakan kompetisi sehat, dan yang ketiga yaitu memberikan reward bagi pencapaian akademik. Sekilas, argumen ini terdengar meyakinkan, tetapi mari kita uji kebenarannya bersama. Yang pertama, mereka lupa bahwa prestasi itu tidaklah netral. Prestasi sangat dipengaruhi oleh akses. Jika dua siswa sama-sama pintar tapi yang satu punya laptop, internet stabil, dan guru les, sementara yang lain harus belajar sambil bekerja, siapa yang lebih mungkin menang lomba? Jadi ketika beasiswa hanya berbasis prestasi, sebenarnya kita sedang memperkuat ketidakadilan struktural. Dan yang kedua, soal kompetisi sehat. Apa artinya kompetisi jika sebagian besar siswa harus tersingkir dari awal hanya karena keterbatasan ekonomi? Kompetisi baru bisa sehat kalau starting line-nya setara. Jadi, reward prestasi memang penting, tetapi bukanlah prioritas utama. Prioritas utama harus adalah membuka pintu kuliah bagi mereka yang hampir mustahil masuk tanpa bantuan negara. Kemudian, argumen oposisi. Yang pertama, kami akan memberikan argumen yaitu tentang keadilan sosial sebagai mandat negara. Negara hadir bukan hanya untuk menguntungkan mereka yang sudah berada di posisi atas, tetapi juga memastikan bahwa yang di bawah bisa naik kelas. Beasiswa berbasis kebutuhan seperti bidik misi ini adalah alat mobilitas sosial. Tanpa itu ribuan anak desa, anak petani, dan anak buruh tidak akan pernah menginjak bangku perkuliahan. Bayangkan seorang anak yang pintar tapi tidak mampu membayar biaya kuliah. Apakah pantas negara berkata, maaf, kamu tidak cukup berprestasi untuk dapat beasiswa, padahal keluargamu jelas tidak mampu? Inilah ketidakadilan yang akan tercipta. Argumen yang kedua yaitu tentang potensi sumber daya manusia tidak selalu terlihat dari prestasi awal. Seringkali mahasiswa dari keluarga miskin tidak punya kesempatan untuk menunjukkan prestasi mereka sejak di SMA. Namun, begitu mereka mendapat akses kuliah, mereka berkembang luar biasa. Banyak penerima bidik misi yang akhirnya menjadi dosen, peneliti, atau pemimpin organisasi. Ini bukti bahwa talenta ada di mana saja, tidak hanya pada mereka yang sudah terlihat unggul sejak awal.
Jadi, memprioritaskan beasiswa kebutuhan justru membuka peluang lebih luas untuk melahirkan sumber daya manusia yang lebih unggul dari berbagai latar belakang. Argumen yang ketiga yaitu terkait stabilitas sosial dan efisiensi kebijakan. Jika negara hanya memprioritaskan beasiswa prestasi, maka jurang kaya dan miskin akan semakin lebar. Anak kaya makin maju, anak miskin makin tertinggal. Ini bukan hanya masalah keadilan, tapi juga masalah stabilitas sosial. Negara dengan ketimpangan pendidikan yang tinggi akan sulit untuk tumbuh stabil. Sebaliknya, dengan memastikan akses yang setara, pemerintah membangun fondasi produktivitas yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Argumen yang keempat yaitu tentang prestasi tetap bisa berjalan berdampingan. Pihak dari tim pemerintah seringkali membenturkan prestasi dan kebutuhan seolah-olah hanya bisa memilih salah satu. Kami menolak dikotomi ini. Beasiswa prestasi tetap bisa ada, tetapi jangan jadi prioritas utama. Prioritas utama tetap ada kebutuhan. Setelah akses pendidikan terjamin, barulah pemerintah bisa mendorong penghargaan prestasi lebih jauh lagi. Jadi argumen mereka sebenarnya menyalahi urutan logis kebutuhan bangsa. Baik, untuk menutup kesempatan pada kali ini, izinkan saya memberikan statement bahwa pemerintah punya kewajiban konstitusional untuk memastikan pendidikan dapat diakses semua orang, bukan hanya mereka yang berprestasi. Prestasi seringkali lahir dari privilege, sementara kebutuhan lahir dari keterbatasan yang nyata. Beasiswa, kebutuhan seperti bidik misi dan sebagainya adalah jalan mobilitas sosial, cara paling efektif untuk mengangkat masyarakat dari miskin keluar dari jerat kemiskinan. Prestasi memang penting, tapi tidak boleh menjadi prioritas di atas kebutuhan. Karena tanpa kebutuhan yang terpenuhi, kesempatan berprestasi pun tidak pernah ada. Maka, sebagai tim pembicara pertama dari tim oposisi, saya menolak keras mosi pada perdebatan kali ini, yakni pemerintah Indonesia seharusnya tetap memprioritaskan beasiswa berbasis kebutuhan demi keadilan sosial, stabilitas jangka panjang, dan masa depan bangsa yang lebih inklusif. Terima kasih.